Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 431. Aku juga tidak mau pergi. Xiao Yingsui menggeleng. Apa gunanya dia masuk sendirian? Kalian ini kenapa? Orang lain saja tidak bisa meminta kesempatan sebaik ini, tapi kalian masih saja mengeluh begini dan begitu. Orang-orang dari Istana Suanyu, Pulau Tongtian, dan Sushan tidak habis pikir dengan Xiao Chen dan dua orang lainnya. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya kepada kedua wanita itu, apakah kalian yakin tidak ingin masuk? Tidak. Ye Yufei dan Xiao Yingsui menenangkan kepala. Kalau kau tidak mau pergi, aku saja yang masuk. Kata Xiao Chen, lalu tiba-tiba melompat dan menyerbu langsung ke pintu kehampaan. Pembalikan yang tiba-tiba itu membuat kedua wanita itu tercengang untuk waktu yang lama. Bukankah dikatakan bahwa Xiao Chen tidak bisa masuk ke mausoleum? Mengapa dia langsung masuk begitu saja? Dan mengapa orang yang biasanya serius tiba-tiba menjadi nakal? Ini. Dai Haotian juga tertegun untuk waktu yang lama. Xiao Chen memasuki mausoleum dan tidak ditolak oleh batasan apapun. Mungkinkah kultivasinya belum mencapai alam dewa? Tidak, itu jelas mustahil. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan spesifik Xiao Chen, dia yakin bahwa Xiao Chen jauh lebih kuat darinya. Aku pikir aku ini siapa? Ternyata aku hanya setengah dewa. Di sudut yang tak seorang pun sadari, sesosok berjubah hitam melihat Xiao Chen memasuki gerbang kehampaan dan mencibir dengan jijik. Makam musim semi dan musim gugur memiliki batasan, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi di atas alam ilahi tidak dapat masuk. Fakta bahwa Xiao Chen dapat masuk menunjukkan bahwa tingkat kultivasinya belum mencapai alam ilahi, dan paling tinggi berada di puncak alam setengah dewa. Seorang dewa setengah yang berada di puncak, bahkan jika dia memiliki sejumlah dukungan dan dapat bertarung melawan musuh yang tingkatnya lebih tinggi atau bahkan membunuh dewa, tidak layak untuk dianggap serius olehnya. Sepertinya aku bisa melaksanakan rencanaku dengan percaya diri. Sosok berjubah hitam itu memikirkan hal ini, segera bersembunyi, dan memulai rencananya untuk menutup jaring itu. Xiao Chen, tunggu aku. Ye Yufei bereaksi, melompat, dan bergegas ke pintu kehampaan dengan sosok ringan. Xiao Chen memasuki mausoleum, jadi tentu saja dia harus masuk juga. Meskipun dia belum bisa terbang, dengan tingkat pelatihan Qi ke-7, dia masih bisa melompat ke udara. Tak perlu dikatakan lagi, Xiao Yingsui menghilang dari tempat itu dalam sekejap, dan tampaknya dia memasuki gerbang kehampaan bahkan lebih cepat dari Ye Yufei. Kedua wanita itu melangkah ke gerbang kekosongan dan merasakan kegelapan yang memusingkan di depan mata mereka, lalu perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihan mereka. Seperti yang dikatakan Dai Haotian, ini sama sekali tidak terlihat seperti makam, tetapi lebih seperti surga alam yang diselimuti embun beku dan es di sekelilingnya, membuat orang merasa seperti berada di dalam gua es. Suhu di sini agak rendah, hati-hati, gunakan energimu untuk melawan dingin. Sebuah suara terdengar ketika kedua wanita itu kebingungan. Mereka melihat ke arah datangnya suara itu dan melihat Xiao Chen berdiri di satu sisi, melihat sekeliling dengan hati-hati. Xiao Chen, kenapa kamu tiba-tiba masuk? Ye Yufei berpura-pura marah dan bertanya, bukankah mereka bilang orang di atas alam ilahi tidak bisa masuk? Xiao Chen terkekeh mendengarnya dan berkata, tidak ada aturan mutlak di dunia ini. Beberapa aturan bisa dilanggar atau diasimilasi. Asimilasi. Ye Yufei dan Xiao Yingsui saling memandang. Teknik transformasi kekaisaran yang saya praktikkan sangat istimewa. Hal-hal seperti penghalang dan pembatasan hanya berdampak minimal terhadap saya. Sederhananya, ketika penghalang dan pembatasan tersebut memindai saya, mereka memperlakukan saya sebagai sejenis dan karenanya tidak menolak saya. Begitu ajaib. Ye Yufei terkejut. Yah, sayang sekali teknik ini hanya bisa kupraktikkan, dan tidak ada orang lain yang bisa mempraktikkannya. Bukan berarti Xiao Chen menyembunyikan ketidakmampuannya dan tidak mau mengajari Ye Yufei dan Xiao Yingsui, hanya saja Huang Ji Huaxian Jue sepertinya dibuat khusus untuknya dan terikat padanya, dan tidak ada orang lain yang bisa mempelajarinya. Seni bela diri sekuat itu pasti punya ciri khasnya sendiri. Kau saja yang menguasainya. Kalau terlalu banyak orang yang mempelajarinya, seni bela diri itu akan kehilangan nilainya. Seni bela diri yang kulatih sekarang sudah cukup, kata Ye Yufei penuh pengertian. Xiao Chen merasa hangat di hatinya saat mendengar ini. Ada banyak wanita cantik di dunia, tetapi tidak banyak yang perhatian dan bijaksana seperti Ye Yufei. Ini juga merupakan alasan mengapa dia tanpa sadar menempatkan Ye Yufei di posisi paling penting di hatinya. Baiklah, karena kita sudah di sini, mari kita lihat-lihat tempat ini. Xiao Chen menghentikan topik pembicaraan dan berencana untuk menjelajahi surga ini. Ya. Ye Yufei mengangguk, melihat lorong-lorong di sekitarnya, dan bertanya, di mana orang-orang dari Istana Suanyu, Pulau Tongtian, dan Sushan. Mereka datang dan langsung berpencar lalu pergi. Sepertinya mereka punya tujuan yang jelas dan familiar dengan medan di sini. Kata Xiao Chen sambil berpikir, pemimpin mereka pasti sudah memberi mereka tugas.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita jalan-jalan saja, jangan ikut campur, biar tidak ada konflik yang tidak perlu. Xiao Chen jelas tidak takut, hanya saja dia merasa itu tidak perlu. Dia memiliki sifat pemarah, dan jika konflik benar-benar terjadi, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Xiao Chen menuntun kedua wanita itu menyusuri lorong di dalam gua. Meskipun belum dibuka selama ribuan tahun, tempat ini sama sekali tidak tampak membosankan. Terlebih lagi, meskipun energi spiritualnya tidak sekaya kolam pencucian roh, energi spiritualnya jauh lebih baik daripada dunia luar. Saat dia berjalan, Xiao Chen melihat lebih dari selusin tanaman herbal berharga, yang usianya sangat tua dan memiliki khasiat obat murni, jadi dia memungutnya. Akan sangat disayangkan jika tidak membawa benda semacam ini. Setelah Gongsun Yue dan Ning Feng masuk, mereka langsung mengikuti peta yang diberikan oleh kepala istana dan bergegas menuju kamar tidur patriark. Adik perempuan, kesempatan ini sulit diraih. Kuharap kau bisa melepaskan prasangka burukmu terhadapku dan bekerja sama denganku sepenuh hati. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa memahami gerakan gabungan ini. Ning Feng mengingatkan. Ning Feng, ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Kata Gongsun Yue dingin, pedang kembar musim semi dan musim gugur memang pedang dewa yang tak tertandingi, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah artefak. Mereka tidak bisa menentukan pikiranku. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba? Ning Feng tidak menyerah. Kalau begitu, silakan saja. Gongsun Yue mendengus dingin dan meningkatkan kecepatannya. Secercah kesuraman melintas di mata Ning Feng, tetapi ia tidak marah. Ia mempercepat langkahnya dan mengikuti Gongsun Yue. Tepat ketika keduanya hendak mendekati kamar tidur di peta, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mekanisme di sekitarnya diaktifkan, medan berubah, dan sebuah kurungan terbentuk yang menjebak Gongsun Yue dan Ning Feng. Apa yang terjadi? Ning Feng terkejut. Gongsun Yue juga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, orang-orang Sushan, saya harap ini hanya lelucon. Sushan. Ning Feng sepertinya merasakan aura yang familiar saat mendengarnya, dan berteriak, Leng King, apakah itu kamu? Haha. Master legendaris pedang kembar musim semi dan musim gugur memang luar biasa. Bisakah dia mendeteksi kita semudah itu? Sambil tertawa terbahak-bahak, empat pemuda berjalan keluar satu demi satu, menatap kedua orang yang terjebak itu dengan geli. Leng King, apa maksudmu? Kau mau bertarung? Ning Feng menatap pemuda berbaju putih yang berjalan di depan dan berkata dengan nada sinis, kau bukan tandinganku kemarin, dan kau masih mau mempermalukan dirimu sendiri hari ini. Leng King lah yang memprovokasi istana Suanyu kemarin dan melukai Feng Zhonyi dan Linda. Namun, setelah menerima kabar dari rekan-rekan seperguruannya, ia bergegas dan bertarung melawan Leng King. Ia mengalahkan Leng King tanpa menggunakan pedang petir musim semi dan memberinya pelajaran berat. Aku sengaja kalah darimu kemarin. Apa kau pikir kau bisa menjadi lawanku dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja? Leng King berkata dengan nada meremehkan, hari ini, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Begitu kata-kata itu terucap, seolah-olah ada semacam penahan yang terlepas, dan aura yang amat kuat meledak dari Leng King, menyebabkan Gongsun Yue dan Ning Feng berubah warna di saat yang bersamaan. Alam para dewa. Bab 432. Bagaimana mungkin? Kau seorang dewa. Ning Feng menatap Leng King dengan tak percaya. Dalam pertarungan kemarin, dia dengan mudah menekan Leng King, tetapi sekarang aura Leng King sendiri membuatnya merasakan tekanan yang kuat. Mengejutkan. Sikap Leng King benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dia berbicara dengan arogan, apakah menurutmu orang-orang Sushan begitu rentan? Gongsun Yue berkata dengan dingin, kurasa kau sengaja menyembunyikan kekuatanmu, sengaja kalah dari Ning Feng, dan memasang jebakan untuk kita di sini. Ini bukan sekadar kebencian biasa, kan? Adik junior Yue, apa yang kau bicarakan? Aku tidak punya dendam padamu, dan tentu saja kami tidak punya kebencian yang mendalam. Kata Leng King sambil tersenyum tipis menatap Gongsun Yue. Apa motifmu? Teriak Ning Feng. Keempat keluarga kita mungkin telah membentuk faksi mereka sendiri, tetapi kita memiliki akar yang sama. Lagi pula, kita sekarang berada di makam leluhur kita. Beraninya kau main-main. Haha, kami tidak gegabah. Tujuan kami sangat jelas. Kata Leng King tenang, apa kau tidak terkejut kami begitu mengenal medan di sini? Gongsun Yue dan Ning Feng keduanya tercengang saat mendengar ini. Memang, mereka memiliki peta yang diberikan oleh kepala istana, dan hal pertama yang mereka lakukan setelah masuk adalah berlari menuju kamar tidur patriark. Namun, orang-orang dari Sushan sebenarnya selangkah lebih maju dari mereka, dan bahkan telah memasang jebakan di sini sebelumnya. Artinya, penduduk Sushan jauh lebih mengenal medan di sana daripada mereka sendiri, dan bahkan mengetahui jebakan dan jalan rahasia di sana. Menurutmu, kenapa kami, Sushan, adalah pemimpin keempat keluarga? Tanya Leng King. Di Sushan, ada banyak rahasia yang tak terbayangkan.
Termasuk rahasia masa lalu, peta makam, dan harta karun di dalamnya. Harta karun dari makam. Nada bicara Gongsun Yue terdengar datar. Ya, tujuan perjalanan kita memang untuk merebut harta karun di makam, tapi sebelum itu, kita harus merebut pedang musim semi dan musim gugur milikmu. Leng Qing tersenyum nakal. Kau ingin merebut pedang-pedang itu? Seru Ning Feng kaget. Pedang musim semi dan musim gugur sudah mengenali tuannya. Apa gunanya merebutnya? Kau tak perlu khawatir. Kedua pedang itu tentu akan sangat berguna di tangan kita. Jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan pecundang sepertimu. Leng Qing cukup sopan kepada Gongsun Yue, tetapi sikapnya terhadap Ning Feng sangat buruk. Bukankah dia hanya sedang menyindir? Anda. Ning Feng selalu sangat sok benar dan sombong sejak ia diakui sebagai master pedang petir musim semi. Bagaimana mungkin ia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Pedang guntur musim semi. Dengan teriakan hikmat dan guntur yang keras, pedang guntur musim semi lahir dari guntur dan kilat dan dipegang di tangan Ning Feng. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir alam legendaris, dan dengan kekuatan pedang petir musim semi, momentumnya meningkat, dan dia siap menerobos penghalang dan memasuki alam setengah dewa. Jangan berpikir kau bisa meremehkan pedang petir musim semi hanya karena kau seorang dewa. Ning Feng sangat marah dan mengayunkan pedangnya dengan kuat. Leng Qing mengangkat tangannya untuk menghalangi, tetapi malah terdorong mundur setengah langkah. Namun, ia tidak terkejut atau takut. Malah, ia tersenyum gembira dan berkata, pedang petir musim semi memang cukup terkenal. Aku akan mendapatkannya. Begitu dia selesai berbicara, dia menggunakan kekuatan setengah dewa di kedua telapak tangannya untuk menahan kekuatan guntur dan kilat dan menyerang Ning Feng secara langsung. Ledakan. Mereka bertarung beberapa kali dalam waktu yang singkat, pertarungannya sengit, dan tidak ada satupun di antara mereka yang menyerah. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa meskipun Ning Feng memegang pedang guntur musim semi di tangannya, kekuatannya masih sedikit lebih rendah daripada Leng Qing, yang berada di alam setengah dewa, dan dia ditekan sampai mati. Pedang ilahi Kekaisaran Sushan. Tiba-tiba, Leng Qingyun menggunakan jurus khusus dan mengayunkan pedang tak terlihat itu. Peng! Lengan Ning Feng mati rasa akibat guncangan, dan pedang petir musim semi benar-benar terlepas dari tangannya. Kesuksesan. Leng Qing melompat dengan ekspresi fanatik, berniat merebut pedang guntur musim semi. Namun, pada saat ini, busur cahaya pedang berwarna hijau menebas ke bawah, memaksanya untuk sementara menghindari tepian dan mundur beberapa langkah. Selama jeda ini, pedang guntur musim semi telah jatuh ke tangan Gongsun Yue. Kemudian, Gongsun Yue melemparkan pedangnya ke Ning Feng. Ning Feng merasa sedikit lega dan tenang setelah mendapatkan kembali pedang guntur musim semi. Leng Qing, kau lupa kita berdua, kan? Ning Feng berkata dengan percaya diri, sekalipun kau seorang dewa, kau takkan mampu melawan Yue dan aku yang bekerja sama. Meskipun mereka belum menguasai gerakan gabungan, masih ada bonus ketika dua pedang musim semi dan musim gugur bertarung di saat yang sama. Dia bisa melawan Leng Qing sendirian, dan dengan Gongsun Yue, dia hampir pasti menang. Memang merepotkan jika kalian berdua bergabung, tapi apakah kalian lupa bahwa kita berempat? Kata Leng Qing ringan. Ekspresi Gongsun Yue dan Ning Feng menjadi gelap, dan mereka melirik ketiga murid Sushan di belakang Leng Qing. Ketiga orang itu terdiri dari dua pria dan satu wanita. Kedua pria itu berekspresi dingin, pendiam, dan tampak enggan berbicara. Wanita bergaun kuning itu memang tidak secantik Gongsun Yue, tetapi ia juga cukup cantik. Ia berkata kepada Leng Qing, "Kak Leng, aku di sini untuk membantumu." Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, berdiri di samping Leng Qing, dan menghadapi Gongsun Yue. Gongsun Yue tidak sekuat dia, tetapi dia lebih cantik darinya, dan diakui sebagai penguasa pedang air musim gugur, yang pasti membuatnya cemburu. Tim 2, itu adil. Kata Leng Qing dan sambil tersenyum. Apakah aku takut padamu? Ning Feng memegang pedang Chunlei di tangannya, hatinya tenang. Tepat ketika kedua belah pihak hendak bertarung lagi, kedua pemuda berdarah dingin itu tiba-tiba berbicara bersamaan. Leng Qing, Xiaoping, cukup, kita masih punya misi, tidak perlu membuang-buang waktu. Oke. Leng Qing dan wanita berbaju kuning mendengar ini dan dengan enggan menahan momentum mereka dan minggir. Tepat ketika Gongsun Yue dan Ning Feng tengah kebingungan, mereka tiba-tiba melihat salah seorang pemuda jangkung bergegas keluar dan mengangkat tangannya hendak menyerang. Pedang air musim gugur. Pedang guntur musim semi. Kedua lelaki itu tanpa sadar mengayunkan pedang mereka, dan kedua pedang itu membawa kekuatan dahsyat untuk menerjang pemuda jangkung itu. Namun, saya melihat ledakan. Tabrakan kekuatan langsung menentukan hasilnya. Peng! Gongsun Yue dan Ning Feng keduanya terpental, darah mengucur dari sudut mulut mereka. Bagaimana mungkin kamu? Keduanya tidak dapat mempercayainya, seakan-akan pandangan dunia mereka telah terbalik. Kok bisa sekuat itu? Meskipun mereka tidak menguasai serangan gabungan,
pedang ganda mereka cukup untuk melawan dewa setengah biasa, tetapi mereka tidak mampu menahan serangan telapak tangan biasa dari pemuda itu. Pedang kembar musim semi dan musim gugur memang kuat, tapi fondasi kalian terlalu dangkal. Pemuda jangkung itu menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh. Leng Qing lalu tersenyum dan berkata, Ning Feng, aku lupa memberitahumu, aku hanya peringkat ketiga di antara murid-murid Sushan kita. Kakak senior Su Yuan lebih kuat dariku. Sedangkan kakak senior Wu Kan, hehe, mungkin kau tidak akan pernah melihat kekuatan aslinya seumur hidup ini. Seorang dewa setengah ternyata hanya murid ketiga. Pupil mata Ning Feng sedikit mengecil, dan dia sangat ketakutan. Leng Qing, kamu terlalu banyak bicara. Kata pemuda berbaju ungu yang menyilangkan tangannya dan tidak berbicara sepatah kata pun. Mendengar ini, Leng Qing langsung menunjukkan ekspresi meminta maaf dan berkata, kakak senior Wu Kan, maafkan aku. Wu Kan tidak menyalahkannya. Ia berkata kepada pemuda jangkung itu, Su Yuan, berhentilah membuang-buang waktu dan selesaikan saja urusan mereka. Oke. Su Yuan mengangguk, kekuatan puncak dewa setengah dewa melonjak keluar, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih Ning Feng. Ning Feng baru saja menderita luka dalam, dan saat ini dia tidak mampu menahan serangan Su Yuan, dan pedang petir musim semi miliknya direnggut darinya dalam sekejap. Bab 433. Pedang yang bagus. Setelah berhasil memperoleh pedang petir musim semi, Su Yuan mengelus ujung pedang itu sambil memuji, lalu mengayunkan tangannya dan menamparkan Ning Feng. Adik junior Yu Wei, aku tidak suka bersikap kasar pada wanita, terutama wanita cantik. Jadi, aku sarankan kau sendiri yang mempersembahkan pedang air musim gugur, bagaimana? Kata Su Yuan menatap Gong Sun Yu Wei. Bisa. Saat Gong Sun Yu Wei berbicara, dia benar-benar melemparkan pedang air musim gugur ke satu arah. Untuk sesaat, perhatian keempat orang Sushan tertuju pada pedang air musim gugur, dan Gong Sun Yu Wei memanfaatkan celah ini, memamerkan keahliannya yang tak tertandingi, dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Wu Kan adalah orang pertama yang bereaksi dan melancarkan serangan telapak tangan ke udara. Peng! Gong Sun Yu Wei dipukul dengan telapak tangan dari belakang, yang membuatnya semakin terluka dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, kecepatannya tidak melambat. Malah, ia melesat maju dengan kekuatan telapak tangannya dan menghilang di ujung lorong dalam sekejap mata. Wanita yang cerdas. Wu Kan diam-diam memujinya, tetapi ia tidak berniat mengejarnya. Ia berkata kepada wanita berbaju kuning itu, Xiaoping, kejar dia. Serahkan padaku. Wanita berbaju kuning itu tampak senang dengan tugas ini. Gong Sun Yu Wei jelas bukan tandingannya tanpa pedang air musim gugur. Jika dia berhasil menyusulnya, dia akan berada di bawah kekuasaannya. Apa kau tidak takut Istana Suanyu dan Sushan akan berperang karena melakukan ini? Tanya Ning Feng yang terluka parah dengan marah. Apa hakmu, Istana Suanyu, untuk memulai perang dengan kami, Sushan? Leng Qing mencibir, Sushan sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang situasinya berbeda. Tanya Ning Feng heran. Apa maksudmu? Kau tak perlu tahu sebanyak itu. Kata Su Yuan dingin, kalau kau ingin hidup, diam saja dan ikuti aku. Kalau kau mencoba kabur seperti adikmu, aku akan langsung membunuhmu. Ning Feng begitu ketakutan saat mendengar ini hingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tindakan tak terduga Gong Sun Yu Wei barusan membuat ketiga orang Sushan waspada. Jika dia menirunya dan mencoba melarikan diri, dia pasti akan mencari mati. Terlebih lagi, ia telah kehilangan pedang petir musim semi, dan tidak ada lagi yang bisa menarik perhatian ketiga orang itu. Ia hanya bisa berharap Gong Sun Yu Wei bisa melarikan diri dan menemukan bala bantuan. Karena kita sudah punya dua pedang, kita tidak bisa menunda lagi. Buka gudang harta karun dan temukan apa yang Tuan Ni butuhkan. Desak Wu Kan. Bagus. Ketiga pria itu mengantar Ning Feng menuju kamar tidur. Karena Xiao Chen dan teman-temannya tidak memiliki peta, mereka hanya berkeliaran tanpa tujuan. Surga ini sesungguhnya tidak kecil, bagaikan labirin, dengan liku-liku di lorongnya dan strukturnya sangat rumit. Tentu saja, Xiao Chen juga menikmatinya. Sepanjang perjalanan, ia mengumpulkan banyak sekali ramuan obat yang sulit ditemukan di dunia luar, yang akan sangat memudahkan proses pemurnian pil di masa mendatang. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah kolam dingin dan berencana untuk beristirahat. Ye Yufei berjongkok di samping kolam, bermaksud untuk mencuci tangan dan wajahnya, tetapi begitu dia mengulurkan tangannya, dia segera menariknya kembali. Airnya dingin sekali, tanganku membeku. Faktanya, lapisan es telah mengembun di tangan Ye Yufei, tetapi dia melautkannya dengan keahliannya. Dapat dibayangkan jika orang biasa memasukkan tangannya ke dalam air, tangannya akan langsung membeku menjadi es. Ada sesuatu di bawah air. Xiao Chen menatap kolam yang dingin, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Apa yang membuat airnya begitu dingin? Ye Yufei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo turun dan lihat, kita akan tahu.
Xiao Chen berencana untuk masuk ke bawah kolam. Ye Yufei, yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tanpa sadar berkata, "Tidak, air ini terlalu dingin, aku tidak tahan." Dia hanya menyentuh air dengan ringan dan airnya membeku. Seberapa dinginkah air itu jika dia masuk ke dalamnya? Tetapi kemudian dia berpikir lagi, kekuatan Xiao Chen berkali-kali lipat lebih tinggi darinya, mungkin dia tidak takut dengan kolam air ini. Yah, memang agak merepotkan untuk masuk ke air. Xiao Chen tampaknya telah mendengarkan kata-kata Ye Yufei dan tidak berniat untuk masuk ke dasar tangki lagi. Kalau begitu, tiriskan airnya terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya, dan suatu kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh kolam air, lalu menariknya ke atas melalui udara. Tiba-tiba, ombak besar muncul dari kolam yang tenang, membentuk tornado air yang berterbangan ke udara. Setelah beberapa saat, air di seluruh kolam hampir terkuras, memperlihatkan dasar kolam yang tingginya sekitar 6 atau 7 kaki. Di dasar kolam, tumbuhlah tumbuhan herba berwarna putih keperakan yang tumbuh subur, memancarkan vitalitas dan menyebarkan hawa dingin teramat sangat ke sekelilingnya. Rumput perak es. Xiao Chen sedikit terkejut saat melihat tanaman herbal itu. Rumput perak es adalah salah satu herba paling berharga. Di dunia budidaya, satu tanaman bisa dijual seharga 100.000 batu roh, tetapi biasanya stoknya habis. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah bahwa rumput perak es merupakan salah satu dari 3 bahan obat utama untuk memurnikan pil roh surgawi 9 putaran. Sekeras apapun kamu berusaha, kamu tetap tidak bisa menemukannya. Tapi begitu kamu mendapatkannya, semuanya bukan cuma kerja keras. Xiao Chen melambaikan tangan kirinya, dan rumput perak es bangkit dari tanah dan terbang ke tangan Xiao Chen. Kemudian, Xiao Chen menarik kekuatannya, menyebabkan air di udara mengalir kembali ke dalam kolam. Namun, tanpa rumput perak es, suhu air kolam kembali normal dan tidak lagi sedingin sebelumnya. Xiao Chen, apakah air di kolam sedingin ini karena rumput ini? Ye Yufei berlari mendekat dan menatap rumput perak es dengan rasa ingin tahu. Baiklah, dengan rumput perak es ini, menyempurnakan pil roh surgawi 9 revolusi sudah dekat. Xiao Chen mengangguk. 3 bahan utama pil roh surgawi 9 putaran adalah rumput perak es, tulang tanpa akar, dan buah roh biru. Bahan-bahan obat lainnya relatif tidak penting dan dapat dengan mudah dikumpulkan. Tunggu, ada seseorang datang. Mungkin karena suara gaduh akibat pengurasan air kolam tadi, Xiao Chen segera menyadari ada seseorang yang mendekat. Apakah itu dia? Merasakan nafas yang familiar, Xiao Chen yakin bahwa orang yang berlari ke arahnya adalah Gongsun Yue. Setelah beberapa tarikan napas, ia melihat sosok putih terbang keluar dari lorong. Sepertinya karena suara bising dari kolam yang sebelumnya ia keringkan, ia menyadari ada seseorang di sana. Xiao Chen. Saat Gongsun Yue melihat Xiao Chen, secercah kegembiraan muncul di wajah pucatnya, seolah-olah dia baru saja lolos dari situasi putus asa. Nona Gongsun. Ye Yufei menggerakkan maju untuk mendukung Gongsun Yue. Gongsun Yue berada dalam kondisi yang sangat buruk. Ia menderita luka dalam yang parah dan tubuhnya tak mampu menahan beban. Hanya sedikit tekad yang tersisa untuk bertahan. Setelah melihat Xiao Chen, dia merasa telah menemukan penyelamatnya dan merasa sedikit lega. Saat dia sedang rileks, luka-luka berat dan rasa lelah yang tak ada habisnya datang kembali, menyebabkan dia pingsan di tempat dan jatuh ke pelukan Ye Yufei. Xiao Chen, kemarilah dan lihat. Ye Yufei sedikit bingung. Tetapi Xiao Chen berdiri di sana tanpa bergerak, matanya masih tertuju pada pintu masuk. Panggilan. Seorang wanita berbaju kuning mengejarnya sambil terengah-engah. Lukamu parah sekali, tapi kau masih bisa lari secepat itu. Wanita berbaju kuning itu mengumpat dengan marah, lalu menatap Ye Yufei, Xiao Chen, dan Xiao Yingsui. Kalian dari lembah abadi kupu-kupu. Apakah kamu murid Sushan? Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu berkata kepada Xiao Yingsui, Yingsui, serahkan saja padamu. Mendengar ini, Xiao Yingsui sama sekali tidak ragu. Ia melambaikan tangan rampingnya, dan pedang ajaib itu pun muncul. Terkenal. Sosok itu bergerak ke samping, dan pedang iblis yang membawa cahaya bilah merah, menyapu ke arah wanita berbaju kuning. Apa? Sebelum wanita berbaju kuning itu bisa bereaksi, dia terkena hantaman bilah pedang. Peng! Wanita berpakaian kuning itu tersambar petir dan terpental keluar sambil mengucurkan darah dari mulutnya. Bab 434. Xiao Yingsui tidak membunuh wanita berbaju kuning itu. Ia hanya terpotong oleh pedang dan terpental. Ia menderita luka dalam dan masih hidup. Saat dia berjuang untuk bangun, dia mendapati pedang iblis Xiao Yingsui sudah berada di lehernya. Jangan bergerak, atau kau akan mati. Xiao Yingsui memperingatkan. Aku tidak akan bergerak, jangan bunuh aku. Kata wanita berbaju kuning dengan wajah ketakutan.
Sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun dapat memiliki kemampuan untuk mengalahkannya dalam sekejap. Lagi pula, meskipun ia berada di peringkat terakhir di antara 4 orang dalam kelompoknya, ia juga merupakan salah satu dari 4 murid berbakat Sushan. Bahkan Gongsun Yue dan Ning Feng pun tidak sebanding dengannya tanpa pedang musim semi dan musim gugur. Apakah ada murid jahat seperti itu di lembah di Xian? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Xiao Chen, kemari dan temui Nona Gongsun dulu. Dia terluka parah, kata Ye Yufei cemas. Ya. Xiao Chen berjalan ke Ye Yufei dan memeriksa kondisi Gongsun Yue yang tidak sadarkan diri. Dia dihantam dari belakang oleh sebuah telapak tangan, yang kekuatannya langsung melukai organ-organ dalamnya. Terlebih lagi, larinya hanya memperparah luka-lukanya. Xiao Chen merenung, orang yang melukainya pasti berada di tahap awal alam ilahi. Apa? Alam ilahi? Tanya Ye Yufei heran, bukankah mereka bilang alam ilahi tidak bisa masuk ke sini? Seperti yang kukatakan, tidak ada yang mutlak. Selalu ada cara untuk menghindari batasan ini. Kata Xiao Chen ringan. Lalu apakah Nona Gongsun masih bisa diselamatkan? Ye Yufei merasa sedikit gugup ketika mendengar kata-kata menakutkan Xiao Chen. Selama masih ada napas, itu hanya masalah kecil. Kata Xiao Chen, sambil memadatkan ki kekaisaran di ujung jarinya dan mengarahkannya ke perut Gongsun Yue. Satu jari untuk semua pengetahuan mendalam merupakan keterampilan medis tersendiri, dan dengan Xiao Chen menggunakan teknik transformasi ekstrim kekaisaran untuk mengaktifkannya, efektivitasnya meningkat beberapa kali lipat. Di bawah perawatan Yizi Tongxuan, Gongsun Yue yang terluka parah dan sekarat secara ajaib pulih dari luka-lukanya. Kerusakan pada organ-organ dalamnya berangsur-angsur pulih, dan ia perlahan-lahan terbangun. Terima kasih banyak. Kesadaran Gongsun Yue masih dalam keadaan setengah kosong, tetapi udara hangat di tubuhnya memberitahunya bahwa orang yang menyelamatkannya pasti Xiao Chen. Meskipun aku bisa menyembuhkan lukamu, vitalitasmu yang hilang perlu dipulihkan secara perlahan. Selamat beristirahat, kata Xiao Chen sambil mengeluarkan peiyuan dan memberikannya kepada Gongsun Yue untuk diminum. Gongsun Yue tidak berpura-pura. Ia meminum pil peiyuan dan duduk di sana untuk mengatur napasnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya dan mampu bergerak sendiri, tetapi untuk berjaga-jaga, Ye Yufei terus mendukungnya. Melihat kondisinya yang lebih baik, Xiao Chen bertanya, apakah orang yang menyakitimu juga seorang murid Sushan? Ya, ketiganya jauh lebih kuat darinya. Gongsun Yue menunjuk wanita berbaju kuning yang dikendalikan Xiao Yingsui dan berkata, bahkan jika Ning Feng dan aku menggunakan pedang musim semi dan musim gugur bersama-sama, akan sulit untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Apakah kedua pedangmu diambil? Tanya Xiao Chen. Ya. Gongsun Yue mengangguk. Aku menggunakan pedang air musim gugur untuk mengalihkan perhatian mereka, yang memberiku kesempatan untuk kabur. Kalian sudah pernah memamerkan pedang kembar musim semi dan musim gugur di depan umum, dan pedang-pedang itu sudah mengakui pemiliknya. Merebutnya dengan paksa tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan membangkitkan kemarahan publik. Mengapa melakukan tugas yang sia-sia seperti itu? Ye Yufei mengungkapkan keraguannya. Pedang kembar musim semi dan musim gugur tentu saja merupakan hal yang baik, tetapi apa yang dilakukan murid-murid Sushan terlalu tidak pengertian. Mereka punya motif lain untuk mencuri pedang-pedang itu. Kata Gongsun Yue dengan sungguh-sungguh, ini jelas merupakan rencana yang matang, dan jelas bukan tindakan spontan. Sepertinya ada yang salah dengan seluruh gunung Sushan. Xiao Chen merenung, kalau bukan karena instruksi dari para petinggi, para murid ini tidak akan berani bertindak sembrono. Apakah Sushan bersiap berperang dengan 3 keluarga lainnya? Ekspresi Gongsun Yue terharu. Keempat keluarga tersebut pada mulanya memiliki asal-usul yang sama, tetapi apakah kini mereka akan berubah ke dalam situasi saling bertikai? Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menatap wanita berbaju kuning itu dan bertanya, karena kamu bepergian bersama kami, kamu pasti tahu sesuatu, kan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Wanita berbaju kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika memang ada misi, hanya kakak senior Wu Kan yang tahu. Ketua Sekte Ni meminta kakak senior Leng Qing, Su Yuan, dan aku untuk mematuhi semua instruksi kakak senior Wu Kan. Tidak. Gongsun Yue bertanya, bukankah nama belakang pemimpin Sekte Sushan Anda adalah Fan? Aku salah. Wanita berbaju kuning itu membantah dengan tegas, marga pemimpin kita adalah Fan, pemimpin Fan. Kau bohong. Gongsun Yue mendengus dingin, kau setidaknya berada di peringkat keempat di antara murid-murid Sushan, dan kau bahkan salah menyebut nama belakang pemimpin Sekte. Orang yang kamu bicarakan itu Ni Jiuyu, kan? Xiao Chen tiba-tiba berkata. Pupil mata wanita berbaju kuning itu mengecil, dan dia menatap Xiao Chen dengan kaget, kamu. Bagaimana kamu tahu? Sepertinya Sushan memang telah jatuh. Kata Xiao Chen tanpa terkejut. Saat Ni Jiuyu pergi,
dia menyebut Sushan, seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sushan. Akan tetapi, dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Sushan, jadi dia tidak peduli dengan masalah ini. Tentu saja, sekarang masalah ini telah memengaruhi lembah peri kupu-kupu, dan bahkan dia mungkin terlibat, dia mungkin tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Bawa aku menemui kakak seniormu, kata Xiao Chen kepada wanita berbaju kuning. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Kembalilah keluar sekarang dan bertempurlah bersama 3 kekuatan utama lembah di Xian, Istana Xuanyu, dan Pulau Tongtian. Mungkin masih ada ruang untuk kemenangan. Wanita berbaju kuning itu memperingatkan. Mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tanya Xiao Chen dengan tenang, apakah menurutmu kita sudah menjadi pecundang sekarang? Kau tidak mengerti. Tuan Ni dan Wukan bukan prajurit biasa. Mereka iblis terlarang. Kata wanita berbaju kuning dengan nada ketakutan. Iblis terlarang. Xiao Chen sedikit terkejut. Benar sekali. Kata wanita berbaju kuning itu, kau seharusnya tahu bahwa mantan penguasa pedang kembar musim semi dan musim gugur tewas bersama iblis yang kejam, kan? Wukan dan Tuan Ni berasal dari klan yang sama dengan iblis yang kejam itu. Apa? Benarkah? Gongsun Yuwei terkejut. Meskipun dia tidak secara pribadi mengalami betapa mengerikannya iblis itu saat itu, dia telah mendengar legenda tersebut dari para tetua Istana Xuanyu sejak dia mewarisi pedang Kyushui. Iblis itu menyapu 4 pasukan penjaga utama sendirian dan tak terkalahkan. Pada akhirnya, karena sang master kedua pedang berkomunikasi dengan pikiran satu sama lain dan memahami jurus gabungan pamungkas, ia mampu menghancurkan lawannya bersama-sama. Sekarang iblis telah kembali, akankah bencana masa lalu terulang lagi? Kami memiliki area tertutup di Sushan, di mana banyak iblis tampaknya disegel. Setelah Tuan Ni datang ke Sushan, dia membuka beberapa segel dan melepaskan iblis. Wanita berbaju kuning itu. Apakah ini Wukan yang kamu sebutkan? Ya. Wanita berbaju kuning itu mengangguk. Jangan remehkan dia, karena dia tidak jauh lebih tua dari kita. Dia sebenarnya sangat berbakat. Dia seangkatan dengan Tuan Ni. Kita memanggilnya kakak senior hanya karena kita sepakat sebelumnya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Karena kau tahu banyak tentang konspirasi itu, kau masih bekerja sama dengan mereka dan bekerja untuk mereka. Gongsun Yuwei memarahi dengan marah, itu sungguh tidak masuk akal. Bab 435. Kami tidak membantu dan bersekongkol dengan kejahatan, kami benar-benar tidak bisa menahan diri. Kata perempuan berbaju kuning dengan ekspresi memelas. Kalian harus tahu bahwa keempat faksi kami telah lama terisolasi di dunia masing-masing, jarang berinteraksi dengan dunia luar. Pertemuan berempat seperti ini sungguh unik. Gongsun Yuwei tampak berpikir saat mendengar ini. Wanita berpakaian kuning itu tentu saja berpura-pura, tetapi kata-katanya tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Tempat ini berbeda dari kota-kota lain. Komunikasinya sangat maju dan kehidupan sosialnya sangat luas. Orang-orang dari 4 kekuatan utama hanya hidup dalam lingkaran sekte mereka sendiri sejak kecil dan tidak pernah memiliki kontak dengan dunia luar. Tiba-tiba suatu hari, para pemimpin puncak sekte itu diganti dan sebagian besar tetua menyerah. Bagaimana mungkin mereka yang berada di bawah bisa melawan? Karena aku tak bisa menolak, tentu saja aku hanya bisa menurut. Setidaknya saudara-saudari yang kukenal di sekitarku masih bersama. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk menceramahimu. Gongsun Yuwei merasa situasi saat ini mendesak dan tidak ada waktu untuk menceramahi wanita berbaju kuning itu. Ia menoleh ke Xiao Chen dan berkata, aku harus keluar dan memberitahu kepala istana tentang insiden Sushan. Silakan pergi dan lihat apa yang direncanakan Wukan dan 2 lainnya setelah mengambil kedua pedang itu. Ning Feng juga telah ditangkap oleh mereka. Oke, Xiao Chen mengangguk. Masalah ini bisa besar atau kecil. Dia sudah terlibat dan kecil kemungkinannya dia bisa menghindarinya. Lebih baik menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Kalau begitu, mari kita berpencar. Kata Gongsun Yuwei, lalu bergegas terbang menuju pintu masuk. Latihan pernapasan yang baru saja ia lakukan telah memulihkan sebagian kekuatannya. Meskipun ia belum bisa bertarung, itu sudah cukup baginya untuk melanjutkan perjalanannya. Kalau begitu bawa kami menemui kakak perempuanmu. Kata Xiao Chen kepada wanita berbaju kuning. Aku bisa membawamu ke sana, tapi kau harus bersiap. Aku tidak tahu seberapa kuat Wukan. Singkatnya, mustahil untuk memperkirakannya. Wanita berbaju kuning itu mengingatkan lagi. Semoga apa yang kau katakan itu benar. Dengan begitu, setidaknya aku punya sesuatu untuk dinantikan. Kata Xiao Chen tenang. Kalau semua orang selevel denganmu, pasti membosankan. Mendengar ini, wanita berpakaian kuning itu melirik Xiao Chen dengan serius, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berjalan di depan untuk memimpin jalan. Sekitar setengah jam kemudian, wanita berbaju kuning membawa Xiao Chen dan 2 orang lainnya ke pusat surga. Di depan mereka terdapat gerbang batu raksasa setinggi 2 meter. Apakah ini tempatnya?
Tanya Xiao Chen sambil menatap gerbang batu di depannya. Nah, ini tempat pemakaman sang pendiri. Peti matinya ada di dalam istana. Sepertinya Wukan mengambil dua pedang itu dan datang ke sini untuk mengambil barang lainnya. Kata wanita berbaju kuning itu dengan nada kooperatif. Jadi, pedang kembar musim semi dan musim gugur adalah kunci untuk mengambil benda lain. Tebak Xiao Chen. Seharusnya begitu. Mengenai benda apa itu, aku tidak tahu, dan dia pasti tidak akan memberitahuku. Kata perempuan berbaju kuning itu sambil menyentuh pintu batu. Pintu batu itu menunjukkan tanda-tanda aktif. Jelas, kita terlambat selangkah, dan mereka berhasil mendapatkan benda itu lalu pergi dari sini. Karena kita sudah di sini, kenapa tidak masuk dan melihat-lihat? Kata Xiao Chen sambil melangkah maju dan menekan telapak tangannya di pintu batu, energi sejatinya pun melonjak. Gemuruh. Pintu batu itu mengeluarkan suara dan perlahan menjauh. Apakah kamu tahu mekanisme di sini? Wanita berbaju kuning itu terkejut. Ini cuma pintu batu, apa aku perlu tahu mekanismenya? Kata Xiao Chen ringan, lalu mendorong pintu batu itu hingga terbuka dan memasuki istana. Sisa surga ini terdiri dari gua-gua alam, dan hanya istana ini yang buatan manusia. Istana ini megah dan meskipun telah ditutup selama ribuan tahun, tetap saja tidak terlihat tua. Kemewahannya bahkan lebih tinggi daripada istana-istana kekaisaran kuno. Di depan istana, dua peti mati ditempatkan. Tidak diragukan lagi ini adalah peti jenazah pendiri 4 pasukan penjaga. Ketika Ye Yufei melihat peti mati itu, dia merasa sedikit gelisah dan berhenti di pintu, tidak berani maju. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan maju untuk menyelidiki. Ada tanda-tanda peti mati telah dipindahkan, dan seharusnya ada penghalang yang melindungi tempat ini, tetapi seseorang merusaknya. Xiao Chen dapat melacak beberapa informasi dari jejak di tanah dan peti mati. Tepat saat dia hendak menyelidiki lebih jauh, dia tiba-tiba mendengar sesosok gila bergegas masuk dari luar istana. Bunuh, bunuh, bunuh. Lelaki itu berambut acak-acakan dan memegang pedang petir musim semi yang tiada taraf, mengayunkannya dengan liar dan kekuatan yang amat dahsyat. Ning Feng. Wanita berbaju kuning itu terkejut dan bingung ketika melihat sosok gila itu. Dia yakin orang ini adalah Ning Feng, tapi bukankah Ning Feng ditangkap oleh Wukan dan yang lainnya? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Bunuh, bunuh, bunuh. Ning Feng tampaknya telah terkena kutukan, kehilangan kesadaran sepenuhnya dan mengayunkan pedang petir musim semi dengan panik. Memanggil. Pedang itu mengayun, dan energi pedang membawa kilat, begitu cepatnya hingga Anda bahkan tidak bisa berkedip. Wanita berpakaian kuning itu tertegun saat energi pedang sudah mendekatinya, tetapi dia tidak dapat bereaksi sama sekali. Engah. Darah menyembur dari tengah dada, membuat istana menjadi merah. Bagaimana mungkin? Bingung, ngeri, tertegun, wanita berpakaian kuning itu jatuh ke tanah dengan mata terbelalak, mati. Wanita berbaju kuning itu langsung tewas oleh satu pedang. Alih-alih tersadar, Ning Feng malah semakin menggila. Kekuatan iblis pedang petir musim semi di tangannya tiba-tiba meningkat. Ia mengunci niat membunuhnya pada Ye Yufei dan menebasnya dengan pedang itu. Melihat ini, Xiao Yingsui memegang pedang ajaib secara horizontal dan menyambut pedang petir musim semi milik Ning Feng. Saat pedang itu berbenturan, dua kekuatan ekstrim meletus dan mengguncang seluruh area. Ye Yufei berada tepat di samping mereka. Ia terkena sisa kekuatan dan mundur 7 atau 8 langkah. Wajahnya langsung pucat pasi. Pengadilan kematian. Xiao Chen tiba-tiba menjadi marah, dan sosoknya melintas dan muncul di samping Ning Feng dan Xiao Yingsui. Peng! Ning Feng menyapu pedang ajaib Xiao Yingsui dan berbalik untuk menebas Xiao Chen dengan pedang sekuat guntur. Kekuatan Ning Feng meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam keadaan maniknya, dan bahkan Xiao Yingsui untuk sementara tidak dapat melakukan apapun padanya. Pedangnya ini cukup untuk melukai seorang dewa setengah dengan parah. Akan tetapi, betapapun semarahnya dia, amarah dalam hati Xiao Chen tidak dapat dipadamkan. Tusuk gigi. Xiao Chen menangkap pedang Ning Feng dengan santai, lalu menjentikkan jarinya, dan pedang petir musim semi menjadi tak terkendali dan menebas ke arah Ning Feng ke arah berlawanan. Tertawa. Pedang itu meninggalkan bekas berdarah di leher Ning Feng, mengakhiri lelucon mendadak ini. Di saat-saat terakhirnya, Ning Feng tampaknya akhirnya tersadar. Matanya dipenuhi kengerian, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak ada yang keluar, dan ia perlahan jatuh ke tanah. Secara kebetulan, saat itu sekelompok pemuda dan pemudi keluar dari istana dan menyaksikan kejadian tragis tersebut. Kakak senior Ning Feng, Wang Zhonyi dan Linda dari istana Suanyu menunjukkan ekspresi ngeri. Master pedang guntur musim semi, yang sangat dihormati oleh kepala istana, benar-benar terbunuh. Dasar orang gila yang berani, beraninya kau begitu kejam. Keempat murid Pulau Tongtian juga memarahi Xiao Chen. Jangan salah paham, itu dia. Melihat Xiao Chen dianiaya, Ye Yufei mencoba membela diri sambil menekan luka dalam dirinya. Namun,
Xiao Chen datang dan menyela, berkata, abaikan saja mereka. Kamu terluka. Biarkan aku menyembuhkanmu dulu. Saat berbicara, Xiao Chen fokus menyalurkan energi sejatinya kepada Ye Yufei, sepenuhnya mengabaikan orang-orang dari Istana Suanyu dan Pulau Tongtian. Meskipun Ning Feng yang menyerang mereka pertama kali, akan sangat sulit untuk menjelaskannya dan kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Jika memang begitu, mengapa repot-repot menjelaskannya? Bab 436. Gongsun Yue segera kembali ke pintu masuk, meninggalkan surga dan datang ke dunia luar. Yue. Su Tianwei dan orang-orang dari Istana Suanyu berkumpul dan bertanya, kenapa hanya kamu yang keluar? Di mana Feng Er, Zhong Yilinda, dan yang lainnya? Tuan Pulau Tongtian Chen Sheng juga datang dan bertanya, Gongsun Yue, apakah kamu dan Ning Feng menguasai teknik pedang ganda di mausolem? Ning Feng dan aku tidak bisa masuk ke kamar patriark. Gongsun Yue tiba-tiba menunjuk orang-orang dari Kam Sushan dan berkata, mereka mengirim orang untuk mencegat Ning Feng dan aku, bahkan mencuri pedang petir musim semi dan pedang air musim gugur milik kami. Apa? Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan mata mereka semua tertuju pada orang-orang dari Sushan. Pemimpin Sushan tidak muncul kali ini. Mereka diwakili oleh Tetua Ming, dan ada juga beberapa tetua setengah dewa yang mengikuti. Nona Gongsun, Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tapi jangan bicara sesuka hati. Penatua Ming menghampiri dan berkata dengan dingin, tahukah Anda apa akibatnya jika Anda memfitnah Sushan? Aku mengalaminya sendiri, bagaimana mungkin itu fitnah? Gongsun Yue mencibir, Sushanmu sudah lama dikuasai oleh iblis, dan kau sudah menyerah kepada mereka. Setan. Topik yang sensitif itu membuat semua orang yang hadir menjadi gugup. Konyol. Teriak Penatua Ming dengan marah, apa dendam kami terhadapmu di Sushan sampai-sampai kau mau bersusah payah memfitnah kami? Yue, apa yang terjadi? Masalah ini sangat penting, dan Su Tianwei tidak berani mengambil kesimpulan gegabah. Sushan adalah pemimpin keempat keluarga, dan kekuatannya luar biasa. Istana Suanyu, Pulau Tongtian, dan Lembah Diexian tidak dapat melawan Sushan sendirian. Hanya jika ketiga keluarga bersatu, mereka akan memiliki kesempatan. Mereka. Gongsun Yue hendak menceritakan semuanya secara rinci. Namun pada saat itu, tiga sosok terbang keluar dari gerbang kehampaan. Adik Yue, sungguh tidak baik memfitnah orang lain seperti ini. Leng Qing berjalan di depan dan berkata dengan tenang. Leng Qing, kau datang tepat waktu. Kata Penatua Ming segera, katakan padaku apa yang terjadi. Sebenarnya, dalam masalah ini, Gongsun Yue lah yang pertama kali mengeluh. Leng Qing menuduh Gongsun Yue. Orang jahat yang pertama mengeluh. Tanya Su Tianwei dengan ekspresi tidak senang, Leng Qing, jelaskan situasimu dengan jelas. Tuan Istana Su, meskipun Gongsun Yue dan Ning Feng adalah penguasa dua pedang, Gongsun Yue sama sekali tidak menyukai Ning Feng. Sebaliknya, dia memiliki rasa sayang khusus kepada anak laki-laki dari Lembah Diexian itu. Keduanya memiliki hubungan dekat dan saling menggoda. Leng Qing mencibir. Leng Qing, kamu tidak tahu malu. Gongsun Yue memarahi dengan marah. Wajah Su Tianwei semakin muram, dan sedikit amarah muncul di hatinya, tetapi ia tak melampiaskannya. Ia berkata dengan suara berat, meski begitu, itu tidak menjelaskan klaim Yue bahwa kau bersekutu dengan iblis dan mencuri kedua pedang itu. Pedang musim semi dan musim gugur sangat penting bagi keempat keluarga kita, dan maknanya begitu dalam. Bagaimana mungkin kita berani mengambil risiko sehina ini untuk merebutnya? Leng Qing mencibir. Gongsun Yue lah yang berkolusi dengan anak dari Lembah Diexian itu untuk membunuh Ning Feng, mencuri pedang petir musim semi miliknya, lalu menyalahkan kita, Sushan. Apa? Perubahan dramatis itu membuat semua orang yang hadir berubah warna lagi. Bila hal ini benar, maka Gongsun Yue sungguh seorang wanita cantik namun kejam, amat kejam dan tak berperasaan. Meskipun Ning Feng bukan kekasih resminya, mereka tetaplah sesama murid. Dia benar-benar membunuh saudaranya demi pria asing. Sungguh keterlaluan bagi manusia dan dewa. Omong kosong. Gongsun Yue sangat marah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Wajah Leng Qing sekeras tembok kota, dan dia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak relevan tanpa berpikir. Cukup. Pikiran Su Tianwei agak kacau. Ia tak ingin mudah menyinggung Sushan, dan ia bahkan semakin enggan mempercayai kebenaran kata-kata Leng Qing. Kepala istana, aku punya cara untuk membuktikan semua yang kukatakan itu benar. Mereka takkan bisa membantah. Kata Gongsun Yue, mereka berempat bepergian bersama, tapi sekarang hanya 3 yang ada di sini. Itu karena yang satunya ditangkap oleh Xiao Chen dan aku, dan dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Serius. Su Tianwei melirik Leng Qing, Su Yuan, dan Wu Kan, lalu menyadari bahwa mereka memang hanya bertiga. Wanita berbaju kuning yang tadi bersama mereka tidak ikut keluar. Benar sekali. Kita akan tahu setelah Xiao Chen dan yang lainnya keluar dan bertanya kepada mereka.
kata Gongsun Yue tegas. Oke. Su Tianwei segera berkata kepada Dai Haotian, Senior Dai, masalah ini sangat penting. Silakan panggil murid-muridmu dan minta mereka keluar untuk bersaksi. Ini. Dai Haotian dan Dai Yuanshan saling berpandangan, merasa tak berdaya. Mereka tidak percaya kalau Xiao Chen akan mempersulit Ning Feng tanpa alasan, tapi Xiao Chen bukanlah murid lembah kupu-kupu abadi mereka, jadi tidak ada cara untuk menghubunginya. Namun, pada saat ini, 6 sosok terbang keluar dari gerbang kehampaan satu demi satu. Mereka adalah murid-murid Istana Suanyu dan Pulau Tongtian. Kepala istana, kakak senior Ning Feng. Wang Zhongyi berlari ke arah Su Tianwei sambil menangis, sambil memeluk tubuh Ning Feng. Fenger, Su Tianwei, Jiu Chuan, dan para tetua serta murid Istana Suanyu semuanya terkejut. Ning Feng benar-benar terbunuh. Siapa yang melakukannya? Tanya Su Tianwei dengan marah, dan aura ilahi menghilang, memenuhi seluruh ruangan dengan perasaan tumpul. Itu dia. Linda di sebelahnya menunjuk ke arah gerbang kehampaan. Ketika semua orang melihat, mereka melihat 3 sosok terbang keluar dari gerbang kehampaan lagi. Itu adalah Xiao Chen, Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Saudara Linda, kau tidak bisa berkata begitu. Seru Gongsun Yue kaget. Saudara Ning Feng jelas ditangkap oleh orang-orang Sushan. Mustahil Xiao Chen membunuhnya. Kakak senior Zhongyi dan aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin itu salah? Linda bertanya pada Gongsun Yue. Kakak junior Yue, kakak senior Ning Feng meninggal secara tragis, dan alih-alih mencari keadilan untuknya, kau malah membela si pembunuh. Apa maksudmu? Gongsun Yue mengabaikannya dan berlari ke arah Xiao Chen sambil berkata, cepat jelaskan. Orang-orang Sushan curang dan tidak mau mengakuinya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Memang akulah yang membunuh Ning Feng. Kata Xiao Chen dengan tenang. Apa? Gongsun Yue tertegun. Nona Gongsun, Ning Feng lah yang menyerang kita dengan brutal saat itu. Murid perempuan Sushan dibunuh oleh Ning Feng. Xiao Chen terpaksa membunuhnya. Ye Yufei menjelaskan. Gila. Gongsun Yue langsung bereaksi dan menatap orang-orang dari Sushan, lalu bertanya, apakah kalian memberi obat bius kepada Ning Feng? Gongsun Yue, kau masih melempar lumpur padaku sekarang. Leng Qing mendengus, lalu menatap Su Tianwei dan berkata, fakta-faktanya ada di depan kita, dan sudah jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku yakin kepala istana Su akan membuat keputusan akhir. Di Pulau Tongtian, kepala pulau, Chen Sheng, bertanya kepada keempat muridnya, apakah kalian melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ya, memang anak dari lembah Diexian yang membunuh Ning Feng. Kata keempat murid itu dengan yakin. Gongsun Yue, kau kejam sekali. Sebelum Su Tianwei sempat mengungkapkan pendapatnya, wakil kepala istana Jiu Chuan tak kuasa menahan diri untuk memarahinya. Kemarin aku merasa kau punya hubungan aneh dengan anak ini, tapi aku tak pernah menyangka kau berselingkuh dengannya dan membunuh Fenger. Kau pantas mati. Bab 437. Wang Zhongyi, Linda, dan murid-murid Pulau Tongtian menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan Xiao Chen sendiri tidak menyangkalnya. Terlebih lagi, Gongsun Yue dan Xiao Chen memang memiliki hubungan dekat. Dengan semua bukti yang ada, fakta-fakta tersebut tampak tak terbantahkan. Gongsun Yue, apa lagi yang ingin kau katakan? Tanya Su Tianwei dengan nada benci. Keluarga Gongsunmu ada hubungannya dengan Istana Suanyuku, itulah sebabnya aku membuat pengecualian dan mengizinkanmu bergabung dengan Istana Suanyu, bahkan membiarkanmu mengendalikan pedang air musim gugur. Tapi aku tidak menyangka kau bukan hanya tidak berterima kasih kepada Istana Suanyu, tetapi juga berselingkuh dengan orang luar dan membunuh Fenger. Sungguh tercela. Kepala istana, kenapa kau bicara begitu banyak? Bunuh saja mereka dan balaskan dendam Fenger. Kata Jiu Chuan dengan marah. Gongsun Yue berasal dari keluarga Baili di luar, sedangkan Ning Feng adalah orang yang mereka lihat tumbuh dewasa, jadi tentu saja di hati mereka lebih menyukai Ning Feng. Kepala istana, wakil kepala istana, kenyataannya tidak seperti itu. Gongsun Yue ingin menjelaskan, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Buat apa repot-repot menjelaskan kalau tidak bisa dijelaskan dengan jelas? Lagi pula, merekalah yang menderita. Kata Xiao Chen enteng. Nak, kau masih saja bicara omong kosong saat kau hampir mati. Ayo, bayar nyawa Fenger. Wakil kepala istana Jiu Chuan melangkah ke surga dan menyerang Xiao Chen dengan telapak tangan kuat yang mengandung kekuatan setengah dewa. Namun pada saat ini, sesosok muncul di depan Jiu Chuan dan melambaikan tangannya dengan ringan. Peng! Jiu Chuan langsung hancur karena kekuatan yang luar biasa itu. Senior Dai, apa maksudmu? Su Tianwei bertanya pada Dai Haotian yang telah pindah. Dalam hal senioritas, Dai Haotian jelas merupakan salah satu orang yang paling ia hormati di dunia. Tidak ada seorang pun di Istana Suanyu yang memiliki senioritas lebih tinggi daripada Dai Haotian. Namun,
rasa hormat bukan berarti kesalahan apapun bisa ditoleransi. Menghadapi balas dendam Ning Feng dan penghinaan terhadap sekte, seseorang tidak boleh menyerah. Senior Dai, dia memang murid lembah abadi Daimu, tapi dia telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Apa kau masih akan melindunginya? Su Tianwei berkata dengan suara berat, aku selalu menghormatimu sebagai pribadi. Kuharap kau bisa bersikap adil dan tidak memihak dalam masalah benar dan salah ini, dan tidak berat sebelah. Aku tidak tahu apa-apa tentang benar dan salah atau prinsip-prinsip utama apapun. Pokoknya, aku di sini hari ini dan tak seorang pun boleh menyentuhnya. Dai Haotian tidak tahu apa yang terjadi di mausolem, tetapi bahkan jika Xiao Chen benar-benar membunuh Ning Feng tanpa alasan, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh rambut Xiao Chen. Senior Dai, kau. Kata Su Tianwei dengan geram, jika kau melakukan ini, kau akan menyebabkan keretakan antara Istana Xuanyu dan Lembah Diexian. Apakah Lembah Diexian masih takut padamu? Dai Yuanshan berdiri di samping Dai Haotian dan dengan kuat mendukung Dai Haotian. Lembah Diexian sangat arogan. Mereka membunuh orang-orang dari Istana Xuanyuku dan memamerkan kekuasaan mereka di wilayah Istana Xuanyuku. Dari arah Istana Xuanyu, seorang lelaki tua berwajah abadi terbang bersama dua dewa sakti. Ayah! Su Tianwei menunjukkan kegembiraan saat melihat orang itu datang. Tuan Istana Tua, mohon buatkan keputusan untuk Fenger. Jiu Chuan pun sangat gembira dan berlutut memberi hormat. Lelaki tua berwajah abadi itu adalah penguasa nomor 1 Istana Xuanyu saat ini, mantan penguasa Istana Xuanyu, Su Chen, dan juga ayah Su Tianwei. Su Chen melirik mayat Ning Feng dengan ekspresi muram. Ia menatap Dai Haotian dan berkata, sesuai senioritas, aku juga harus memanggilmu senior. Namun, Ning Feng adalah seorang jenius yang menjadi fokus pembinaan Istana Xuanyuku. Ia juga penguasa pedang petir musim semi. Kematiannya di tangan murid-murid lembah Diexianmu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Su Chen, jadi kau ingin bertarung denganku? Kata Dai Haotian acuh tak acuh. Aku bukan junior yang berbakat, tapi aku benar-benar ingin belajar beberapa trik darimu, senior. Su Chen berdiri di udara, gaun panjangnya berkibar tertiup angin. Ia tidak memancarkan aura yang sangat garang, tetapi ia memberi orang-orang rasa tertindas yang kuat. Baiklah, karena kau sudah bilang begitu, kalau aku tidak setuju, aku dianggap sok tahu. Dai Haotian melompat dan berhadapan langsung dengan Su Chen. Konflik yang terjadi antara dua orang paling berkuasa di dunia itu tentu saja membuat suasana di tempat kejadian menjadi agak mengejutkan. Awalnya ini adalah sebuah acara besar, dan tak seorang pun mengira akan berkembang sampai titik ini. Meskipun Su Chen lebih muda dari Dai Haotian, perbedaan usianya terbatas dan kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari Dai Haotian. Jika keduanya bertarung, mungkin dibutuhkan ratusan gerakan untuk menentukan pemenangnya. Tianwei, pengkhianat dan anak itu kuserahkan padamu. Kata Su Chen tiba-tiba kepada Su Tianwei. Su Tianwei sedikit terkejut, lalu bereaksi dan berteriak kepada Jiu Chuan dan para penguasa Istana Xuanyu lainnya, kemarilah, tangkap Gong Sun Yue dan bunuh anak itu. Bajingan, beraninya kau. Dai Haotian sangat marah dan ingin pergi memberi dukungan. Namun, Su Chen sangat cepat dan menghentikan Dai Haotian, sambil berkata dengan dingin, Senior Dai, pertempuran kita belum dimulai. Su Chen, kamu juga orang yang sangat dihormati, beraninya kamu berbuat curang. Kata Dai Haotian dengan marah. Ini bukan curang, ini hanya pembagian kerja. Kata Su Chen, Senior Dai, apakah pantas melakukan hal sehebat itu hanya untuk seorang murid biasa? Dia bukan murid lembah Diexian. Lebih tidak bijaksana memprovokasi dia daripada memprovokasiku. Dai Haotian mendengus dingin. Benarkah? Su Chen tampak tidak setuju dan memberi isyarat ke arah dua dewa di belakangnya. Kedua lelaki itu saling memahami dan bergegas ke tanah pada saat yang sama, mendarat di kedua sisi Xiao Chen, mengunci erat napas Xiao Chen. Baiklah, dua tetua agung, bantu aku membunuh anak ini. Su Tianwei merasa lebih tenang ketika melihat ada dua dewa yang membantunya. Su Chen, kamu bingung. Tegur Dai Haotian. Senior Dai, jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus mengalahkanku secepat mungkin. Kata Su Chen ringan. Tidak perlu. Dai Haotian menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Su Chen sedikit tertegun. Dai Haotian tidak menjawab. Ia membungkuk sedikit kepada Xiao Chen dan berkata, Senior, maafkan aku. Gelar, Senior, membuat semua orang yang hadir berubah warna. Siapa yang disebut Dai Haotian? Siapakah di tempat kejadian yang memenuhi syarat untuk menjadi pendahulu? Tidak masalah. Di tengah ekspresi bingung orang banyak, Xiao Chen berkata dengan tenang, ini urusanku, aku akan mengurusnya sendiri. Saya mengerti. Dai Haotian mengangguk. Kau memanggilnya senior. Su Chen menatap Dai Haotian dengan ragu, lalu menatap Xiao Chen, merasa konyol. Su Chen, karena kau tidak benar-benar ingin melawanku, maka jangan bertindak gegabah.
Mari kita lihat bagaimana kinerja mereka. Kata Dai Haotian ringan. Su Chen membayangkannya. Lagi pula, dia telah hidup bertahun-tahun dan dia bukan orang bodoh. Dia tahu betul orang seperti apa Dai Haotian. Mengatakan bahwa dia berpura-pura membodohi semua orang demi melindungi seseorang sama sekali tidak sesuai dengan gayanya. Mungkinkah pemuda yang berpenampilan biasa-biasa saja ini sebenarnya memiliki latar belakang yang hebat? Tepat ketika situasi menemui jalan buntu, suara keras tiba-tiba terdengar di kejauhan, mengguncang langit. Tak lama kemudian, sesosok terbang mendekat dan berkata dengan cemas, "Kepala istana, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang telah menerobos masuk ke area terlarang di gunung belakang." Apa? Ekspresi Su Chen dan Su Tianwei berubah pada saat yang sama. Kemudian, dua sosok lagi terbang, satu mendarat di depan Chen Sheng, pemilik Pulau Tongtian, dan lainnya mendarat di depan Dai Haotian. Tuan Pulau, Pulau Tongtian telah diserang. Leluhur, lembah peri kupu-kupu sedang diserang. Bab 438. Sialan, ikut aku. Su Chen langsung terbang menuju Istana Suanyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah, Tuan Istana Tua. Su Tianwei, Jiu Chuan dan kedua dewa tertegun sejenak, melirik Xiao Chen dan Gong Sun Yue, dan akhirnya memilih untuk pergi bersama Su Chen. Gong Sun Yue dan Xiao Chen dapat memburunya kapan saja, tetapi jika dia tidak segera kembali ke Istana Suanyu sekarang, kampung halamannya mungkin akan dihancurkan. Ayo kita kembali dan melihat-lihat. Chen Sheng pun bergegas pergi bersama orang-orang dari Pulau Tongtian. Waktu hampir habis, dan orang-orang dari Istana Suanyu dan Pulau Tongtian tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa mereka diserang dan siapa yang menyerang mereka. Singkatnya, reaksi pertama setelah mendengar berita itu adalah bergegas kembali untuk memberikan bala bantuan. Senior, kita harus segera kembali ke lembah kupu-kupu. Dai Haotian juga mengkhawatirkan keselamatan lembah kupu-kupu. Tidak usah terburu-buru, ini hanya gertakan. Kata Xiao Chen enteng. Gertakan. Dai Haotian sedikit tertegun. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah menatap kelompok Sushan dan berkata, bukankah rasanya sangat memuaskan telah mengalahkan orang-orang dari Istana Suanyu dan Pulau Tongtian? Haha. Karena kalian tinggal sedikit, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tetua Ming tiba-tiba mengubah sikapnya dan tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, kami tidak menyangka rencana kami akan berjalan semulus ini. Kau, sungguh hina. Gong Sun Yue semakin marah melihat ekspresi mereka yang tidak konsisten. Apa yang terjadi? Dai Haotian punya firasat buruk. Senior Dai, semua yang kukatakan sebelumnya memang benar, tapi mereka hanya mencoba membantah dan menolak mengakuinya. Apa kau tidak mengerti sekarang? Tanya Gong Sun Yue. Apa? Dai Haotian menatap penduduk Sushan dan bertanya, apakah kalian benar-benar bersekutu dengan iblis? Senior Dai, dia yang tahu zaman adalah pahlawan. Banyak hal telah terjadi di Sushan akhir-akhir ini. Seharusnya kau menyadarinya saat kau pergi ke Sushan terakhir kali. Kata Penatua Ming ringan. Jadi, kaulah yang sebenarnya meracuni bubuk mayat hidup. Dai Haotian tampak muram. Benar sekali. Kata Penatua Ming dengan penuh penyesalan, sayang sekali aku tidak meracunimu sampai mati. Sungguh sebuah kesalahan. Kau, sungguh hina. Dai Yuanshan dipenuhi amarah ketika mengetahui kebenaran tentang gurunya yang diracuni dan memastikan bahwa Sushan bersekongkol dengan para iblis. Dalam sekejap, aura ilahi meletus, dan telapak tangan yang menggelegar menyambar penduduk Sushan. Namun pada saat ini, sesosok tubuh seketika bergerak dari belakang ke depan, mengangkat tangannya dan menamparnya, bertabrakan dengan Dai Yuanshan. Ledakan. Dalam konfrontasi hebat ini, Dai Yuanshan sebenarnya tertinggal 3 poin dan dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan yang mendominasi. Untungnya, Dai Haotian membebaskan Dai Yuanshan tepat pada waktunya, jadi Dai Yuanshan tidak terluka. Bagaimana mungkin? Siapa kau? Dai Yuanshan memulihkan tenaganya dan menatap pemuda yang berdiri di depannya. Orang ini masih sangat muda, namun kekuatannya bahkan lebih besar darinya. Namaku Wukan. Kata pemuda itu dengan ekspresi dingin dan sedikit arogan. Meskipun kau telah mencapai tahap tengah alam ilahi, kemampuanmu masih kurang. Kemudian, dia mengganti pokok bahasan, menatap Dai Haotian dan berkata, kamu hampir sampai. Bagaimana denganku? Tanya Xiao Chen ringan. Kau? Wukan melirik Xiao Chen dan mengerutkan kening. Ni Jiuyu bilang kau pantas diawasi, tapi sejauh ini, aku belum melihat sesuatu yang istimewa darimu. Jadi begitu. Jadi kau tidak sengaja menjebakku, itu hanya kebetulan. Tanya Xiao Chen. Tentu saja. Kata Wukan tenang, kegilaan Ning Feng hanyalah obat baru yang sedang kami uji. Jika kau tidak membunuhnya, cepat atau lambat dia akan mati kelelahan. Jika kau membunuhnya, itu akan lebih sesuai dengan keinginan kami dan membiarkan amarah Istana Suanyu terlampiaskan padamu. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri. Kupikir kau sedang merencanakan sesuatu untukku.
kata Xiao Chen sambil menyentuh hidungnya. Tidak perlu. Para iblis akan segera bangkit kembali. Dari manapun asalmu, kau bukan ancaman bagi kami. Kata Wukan enteng. Kau mengambil pedang musim semi dan musim gugur karena kau menemukan sesuatu atau metode untuk membangkitkan kembali iblis di istana. Tebak Xiao Chen. Cerdas. Wukan tersenyum dan memuji, mungkin kekhawatiran Ni Jiuyu memang beralasan. Apa kau benar-benar menyembunyikan potensimu yang sebenarnya? Haha. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Kau baru saja keluar dari mausolem, dan barang-barang itu seharusnya belum dikirim kembali ke Sushan. Beraninya kau mengatakan bahwa iblis-iblis itu akan dihidupkan kembali. Kata Dai Haotian dengan suara berat, membunuhmu di sini akan mengakhiri masalah ini selamanya. Sudah terlambat. Saat kau menghadapi istana Suanyu tadi, barang-barang itu sudah dikirim ke Sushan. Kurasa barang-barang itu hampir tiba sekarang, kata Wukan ringan. Apa? Dai Haotian terkejut dan melirik semua orang di Sushan. Mungkinkah seseorang dari Sushan telah meninggalkan tempat kejadian sementara mereka tidak memperhatikan? Lagi pula, ada lebih dari selusin orang di Sushan, dan akan sulit ditemukan jika orang yang tidak mencolok tiba-tiba menghilang di tengah kekacauan. Lupakan saja, karena ini sudah pasti, ayo kembali dulu. Kata Xiao Chen kepada Dai Haotian. Mengira lembah di Xian masih diserang, Dai Haotian sedikit khawatir dan mengangguk, Yuanshan, ayo segera kembali. Baiklah. Jawab Dai Yuanshan dan pergi bersama Dai Haotian. Kau pergi begitu saja. Kupikir kau akan bertarung sampai mati untuk membasmi kami. Wukan menghentikan Xiao Chen saat ia hendak berbalik dan pergi, berkata, kalau kau tidak membunuhku sekarang, akan sangat sulit membunuhku saat iblis-iblis itu bangkit kembali. Xiao Chen memunggungi Wukan dan berkata dengan tenang, jika iblis-iblis itu benar-benar sekuat itu, maka dengan kekuatanmu, kau seharusnya hanya menjadi pengikut kecil mereka. Membunuhmu tidak ada gunanya. Apa katamu? Nada suara Wukan mengeras. Maksudku, jika aku mengampuni nyawamu, tolong sampaikan salamku pada Ni Jiuyu. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat Xiao Chen berbalik dan menunjuk dengan tangannya. Panggilan. Sekejap petir menyambar kehampaan dan menghancurkan alam semesta. Engah. Sebelum Wukan sempat bereaksi, sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Ia tertusuk oleh kekuatan mengerikan itu dan terlempar keluar, darah menyembur keluar dari mulutnya. Saudara Yingsui, ayo berangkat. Xiao Chen bahkan tidak melihat ke arah Wukan, dan terbang bersama Ye Yufei dan Xiao Yingsui, meninggalkan orang-orang Sushan dalam keadaan linglung. Tidak lama kemudian semua orang tersadar dan membantu Wukan yang terluka parah untuk berdiri. Tuan Wu, bagaimana perasaanmu? Tanya Penatua Ming dengan cemas. Aku baik-baik saja. Wukan tersentak, ekspresi percaya diri dan tenangnya menghilang, digantikan oleh rasa takut yang tak berujung. Satu jari. Dia sebenarnya tidak bisa menghalangi jari Xiao Chen. Sebelumnya, Dai Haotian selalu memanggil Xiao Chen, senior, dan ia tidak bisa menebak misterinya. Baru sekarang ia menyadari bahwa kekuatan Xiao Chen mungkin jauh di atas Dai Haotian. Dari mana datangnya orang yang mengerikan seperti itu? Ekspresi Wukan tidak yakin. Memikirkan penghinaan dan hinaan yang diterima Xiao Chen saat dia pergi tadi, dia pun merasa makin terhina. Awalnya dia mengira dirinya lebih unggul, tetapi dia tidak menyangka bahwa di mata Xiao Chen, dia hanya seorang badut yang suka melompat. Saat tiga raja bangkit kembali, aku akan membuatmu tunduk padaku. Bab 439. Kembali ke lembah di Xian, saya mendapati bahwa kerusuhan di sini telah dipadamkan. Meskipun Dai Haotian dan Dai Yuanshan telah meninggalkan lembah di Xian, masih ada ahli tingkat dewa yang kuat di lembah di Xian, Dai Jiang. Dai Jiang adalah murid tertua Dai Haotian. Kekuatannya lebih kuat daripada Dai Yuanshan dan berada di tingkat ke-8 Menara Wuxian. Mereka yang datang ke lembah peri kupu-kupu untuk menimbulkan masalah hampir semuanya berhasil diusir oleh Dai Jiang sendiri. Dai Jiang, syukurlah kau di sini kali ini. Dai Haotian akhirnya menghela napas lega. Ini tugas saya. Dai Jiang adalah pria yang rendah hati, sangat menghormati Dai Haotian. Ia membungkuk dan berkata, serangan ini tidak biasa. Tuan, tahukah Anda apa yang terjadi? Sushan yang melakukannya, kata Dai Haotian dengan marah. Sushan. Dai Jiang sedikit tertegun. Yah, masalah ini sangat serius. Ini melibatkan klan iblis tahun itu dan mungkin menyebabkan krisis terbesar dalam sejarah. Kata Dai Haotian serius. Klan iblis, ini. Wajah Dai Jiang berubah warna saat mendengarnya. Kalau itu berkah, itu bukan musibah. Kalau itu musibah, itu tak terelakkan. Karena tak terelakkan, biarkan saja. Kata Xiao Chen enteng. Junior Dai Jiang, senang bertemu denganmu, senior. Meskipun ini pertama kalinya Dai Jiang bertemu Xiao Chen, dia sudah mendengar tentang Xiao Chen dari Dai Haotian dan Dai Yuanshan. Tentu saja,
ia juga harus menghormati orang-orang yang dihormati oleh tuannya. Ya, Xiao Chen menatap Dai Jiang dan mengangguk. Dai Haotian menerima dua siswa yang baik. Serangan mendadak ini mungkin hanya taktik orang Sushan untuk mengalihkan perhatian lembah di Xian, Istana Xuanyu, dan Pulau Tongtian. Xiao Chen berkata, ketiga keluarga itu tidak bisa bersatu, dan ini memberi mereka cukup waktu untuk membuka segel klan iblis. Memang, orang-orang yang datang untuk menyerang lembah kupu-kupu tidak kuat atau lemah, tetapi mereka jelas tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah kupu-kupu. Ini jelas merupakan gangguan, bukan serangan sungguhan. Dai Jiang mengangguk. Apakah bencana iblis ini benar-benar tak terelakkan? Dai Haotian mendesah. Aku penasaran berapa banyak nyawa lagi yang akan hilang kali ini. Tanah terlarang yang misterius di Gunung Su mengubur sejarah yang menyedihkan dan menyegel klan setan dan monster. Hari ini, gerbang menuju area terlarang terbuka, dan sosok berjubah hitam memegang gulungan lukisan melangkah masuk. Sun Wang, aku, Ni Jiuyu, adalah orang yang menepati janjiku. Hari ini, aku akan membawakanmu lukisan musim semi dan musim gugur dan membukanya untukmu. Begitu dia selesai berbicara, sesosok berjubah hitam melompat, dan di bawah rangsangan kekuatan spiritual, gambar di tangannya terbentang, memancarkan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, udara keruh yang menyelimuti area terlarang menghilang. Ratusan kaki di bawah tanah, iblis membuka matanya, dan kekuatan mengerikan meletus, menyebabkan seluruh gunung Su berguncang. Di bawah pengaruh ganda lukisan musim semi dan musim gugur serta kekuatan Raja Iblis, segel itu langsung runtuh, area terlarang runtuh, dan satu demi satu sosok iblis menerobos kurungan dan datang ke dunia manusia. Di antara mereka, tiga bayangan iblis sangat kuat dan meraung dengan suara teredam, seolah-olah ingin melampiaskan emosi yang terkumpul selama ratusan tahun. Hah! Benar-benar menghirup udara segar yang telah lama hilang. Setelah sekian lama, mereka bertiga menghela napas lega, menampakkan ekspresi kenikmatan yang rakus. Di sisi lain, Ni Jiuyu memanggil dengan tenang, Raja Sun, Raja Yi, Raja Xing, lama tidak bertemu. Ni Jiuyu, kau benar-benar memenuhi janjimu dan membuka segel kami. Raja Sun, pemimpin tiga raja, berterima kasih padanya. Aku berutang budi padamu. Jika aku butuh bantuan di masa depan, beritahu aku. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan sopan. Kalian semua harus melakukan sesuatu untukku. Kata Ni Jiuyu. Haha. Tuan Ni sama sekali tidak berubah selama bertahun-tahun ini. Pangeran Yi yang kekar tertawa terbahak-bahak. Aku suka sifat asli Tuan Ni. Tidak seperti manusia biasa lainnya yang munafik dan licik. Tapi aura Tuan Ni tidak berubah, jadi kenapa penampilannya berubah drastis? Ni Jiuyu menjelaskan, ini bukan tubuh asliku. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali. Tanya tiga raja penasaran, bagaimana Tuan Ni bisa sampai pada titik ini? Sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Sebenarnya, aku ingin datang dan menyelamatkanmu bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, Sushan menemukan bantuan dari luar saat itu. Kami bertempur selama 3 hari 3 malam tanpa pemenang yang jelas. Saat aku kelelahan, aku disergap oleh pemimpin Sushan dan tubuhku berada di ambang kematian. Ni Jiuyu mengenang masa lalu, nadanya masih dipenuhi kebencian. Oh! Siapa lawan yang bisa bertarung seri dengan Tuan Ni? Tanya Raja Sun penasaran. Namanya Xuan Ho, wanita yang sangat menakutkan. Kata Ni Jiuyu dengan nada penuh ketakutan. Aku berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari Sushan dan melarikan diri ke sebuah pulau kecil di Laut Cina Timur. Di sana aku membangun sebuah gua dan sengaja meninggalkan keahlianku dan panji Raja Hantu. Aku menunggu selama beberapa dekade sebelum aku memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Ratu Xuan, seorang wanita. Tanya Raja Sun dengan tatapan tertarik, aku sungguh ingin bertemu dengannya jika ada kesempatan. Aku sudah mencarinya, dan sepertinya dia sudah lama menghilang. Mungkin sulit menemukannya. Ni Jiuyu menggelengkan kepalanya. Itu agak disesalkan. Kata Raja Sun. Mari kita tunda urusan Ratu Xuan untuk saat ini. Kita baru saja membuka segelnya dan masih banyak hal yang harus diselesaikan. Kata Raja Yi. Ya, benar. Raja Sun mengangguk. Tuan Ni, apakah itu lukisan musim semi dan musim gugur di tanganmu? Tanya Raja Xing yang berambut hijau. Dari mana kau mendapatkannya? Peta gambar musim semi dan musim gugur adalah satu-satunya harta karun yang bisa membantu kita membukanya. Sungguh suatu kehormatan bagi Tuan Ni karena berhasil menemukannya. Kata Raja Sun sambil tersenyum. Ni Jiuyu berkata, setelah aku mengambil alih tubuh lain dan terlahir kembali, aku menyelinap ke Sushan dan membunuh pemimpin Sushan lalu menggantikannya. Aku juga diam-diam mengendalikan beberapa tetua. Mudah bagiku untuk mengendalikan Sushan. Sepertinya setelah bertahun-tahun, para dewa tua itu semuanya telah mati, dan bakat Sushan semakin berkurang. Cibir Raja Sun. Memang, hanya ada beberapa master yang tersisa di Sushan. Kata Ni Jiuyu,
aku menemukan catatan tentang lukisan musim semi dan musim gugur di perpustakaan Sushan. Aku tahu lukisan itu bisa membuka segelnya. Tapi lukisan musim semi dan musim gugur terkubur di kamar tidur mausolem, dan untuk mendapatkannya, dibutuhkan pedang kembar musim semi dan musim gugur sebagai tanda, jadi aku telah menyusun serangkaian rencana. Rencananya berjalan lancar. Wukan dan anak buahnya mendapatkan 2 pedang dari mausolem dan lukisan musim semi dan musim gugur, lalu menyerahkannya kepadaku tepat waktu. Aku segera datang ke sini untuk melepas segel pada lukisan itu untukmu. Wukan, tanya Raja Sun, apakah dia berhasil lolos sebelum kita? Sebelum disegel, Wukan merupakan orang yang paling berbakat di klan mereka dan satu-satunya kandidat yang akan menggantikan ketiga raja mereka di masa depan. Ya, Ni Jeoyu mengangguk. Wukan beruntung saat itu, dan disegel sendirian di menara pengunci iblis Sushan. Meskipun menara pengunci iblis juga memiliki batasan, cara melepaskannya tidak terlalu rumit. Aku akan menyelamatkannya dulu. Begitulah adanya. Lalu di mana Wukan sekarang? Tanya Raja Sun. Raja, aku di sini. Saat itu, Wukan baru saja kembali. Melihat anggota sukunya bangun, ia sangat gembira dan bergegas terbang. Ketika Raja Sun melihat Wukan, dia mengerutkan kening dan bertanya, Wukan, apakah kamu terluka? Aku malu dikalahkan oleh manusia. Bisik Wukan. Siapa yang melukaimu? Apakah Dai Haotian? Tanya Ni Jeoyu. Dengan kekuatanmu, kau tidak jauh lebih lemah dari Dai Haotian. Bagaimana mungkin dia melukaimu separah itu? Itu bukan Dai Haotian. Wukan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, itu Xiao Chen. Bab 440. Xiao Chen. Ni Jeoyu terkejut dan bertanya dengan kaget, apakah dia benar-benar menyakitimu? Dia pernah berada di tempat kejadian sebelumnya dan melihat Xiao Chen memasuki makam musim semi dan musim gugur dengan mata kepalanya sendiri. Dia mengira kultivasi Xiao Chen hanyalah seorang setengah dewa, tetapi dia memiliki kemampuan khusus untuk melawan para dewa. Namun sekarang tampaknya dia sepenuhnya salah. Mungkin Xiao Chen, seperti Wukan, menggunakan metode khusus untuk menghindari larangan makam musim semi dan musim gugur sebelum masuk. Lagi pula, jika dia hanya seorang dewa setengah, tidak peduli seberapa keras dia menantang lawan yang tingkatnya lebih tinggi, dia tidak akan pernah mampu melukai Wukan, yang sudah berada di tahap akhir alam dewa. Tuan Ni, bukankah kau menyuruhku mengawasi Xiao Chen? Kenapa kau begitu terkejut? Tanya Wukan penasaran. Aku tahu dia tidak mudah dan mungkin akan menghalangi rencana kita, tapi aku tidak menyangka dia sekuat itu. Ini di luar dugaanku, kata Ni Jeoyu dengan suara berat. Siapakah Xiao Chen yang sedang kamu bicarakan? Tanya Raja Sun. Orang yang sangat misterius. Kata Ni Jeoyu serius, kalau aku tidak salah, dia mungkin seorang kultivator. Seorang kultivator. Raja Sun mengerutkan kening dan berkata, lingkungan di bumi mungkin tidak cocok untuk kultivasi. Berlatih seni bela diri lebih baik daripada kultivasi. Itu benar, tapi tidak mutlak. Lagi pula, anak itu sangat misterius dan tidak boleh diremehkan. Ni Jeoyu mengingatkan. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Pangeran Yi tampak enggan menerimanya dan bertanya pada Wukan, berapa banyak jurus yang kau tukarkan dengannya? 1 gerakan. Kata Wukan jujur. Apa? Ni Jeoyu dan ketiga raja berubah warna pada saat yang sama. Tepatnya, dia melukaiku parah hanya dengan 1 jarinya dari jarak 3 atau 4 kaki. Wukan tahu bahwa dia tidak bisa berbohong tentang masalah ini, kalau tidak, ketiga raja itu akan salah menilai kekuatan Xiao Chen, jadi dia berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan situasinya sejelas mungkin. Kau tidak bisa menghindar dari jarak 3 atau 4 kaki. Tanya Raja Sing ragu. Entahlah apa yang terjadi. Aku jelas melihatnya menyerang. Ketika jari kekuatan itu datang ke arahku, aku mencoba menghindarinya, tetapi aku tidak bisa bergerak, kata Wukan dengan rasa takut yang masih tersisa. Jari itu sepertinya mengandung kekuatan yang luar biasa, mengunciku dengan kuat di tempat. Rasanya seperti aku terkena mantra, tidak bisa bergerak. Benarkah? Tanya Raja Sun serius, kekuatan orang ini mungkin tidak kalah dengan kita. Memang mungkin. Raja Sing tak kuasa menahan desahan, aku tak pernah menyangka setelah orang-orang tua dari Sushan itu meninggal, akan muncul penguasa baru. Sungguh merepotkan. Memangnya kenapa kalau kekuatannya tidak lebih lemah dari kita semua? Jangan lupa, termasuk Tuan Ni, kita punya 4 orang kuat. Apa dia masih bisa melawan 4 orang sendirian? Kata Raja Yi dengan nada tidak setuju. Baiklah, saudara kedua, kau benar juga. Raja Sun mengangguk dan berkata, kita tidak bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 1, kita bisa menang dalam jumlah. Selama kita berdua bergabung, bahkan jika dia memiliki kemampuan luar biasa, dia akan kesulitan melawannya. Tapi kau baru saja merusak segelnya, dan kekuatanmu belum pulih sepenuhnya, kan? Ni Jeoyu mengamati 3 raja dengan indera spiritualnya. Tuan Ni memang orang yang sangat berwawasan jauh ke depan. Karena itu,
kita tidak bisa bertindak untuk saat ini dan perlu beristirahat. Kata Raja Sun sambil tersenyum. Tuan Ni telah menguasai Gunung Su, jadi kita bisa menggunakannya sebagai markas. Baiklah, kalian tinggal saja di Sushan untuk memulihkan diri. Wukan dan aku akan melenyapkan Istana Suanyu dan Pulau Tongtian terlebih dahulu. Setelah kalian keluar, kami akan bergabung untuk melenyapkan Xiao Chen dan lembah di Exian. Ni Jiuyu sepertinya sudah merencanakannya sejak lama. Kau akan menyerang Istana Suanyu dan Pulau Tongtian. Apa kau tidak takut Xiao Chen akan datang membantumu? Tanya Raja Sun ragu. Jangan khawatir. Istana Suanyu dan Pulau Tongtian masih menganggap Xiao Chen sebagai musuh. Wukan menyatakan hal itu sambil tersenyum. Begitu. Istana Suanyu benar-benar bodoh. Demi seorang murid biasa, mereka telah menyinggung seorang prajurit kuat yang mampu melawan kita. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka kali ini? Raja Sun tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kau harus melenyapkan Istana Suanyu dan Pulau Tongtian dulu. Setelah itu, kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan lembah di Exian. Kemenangan mutlak menanti. Siapa gerangan yang berani menyerang Istana Suanyu tepat di bawah hidungku? Su Chen membanting meja batu di depannya dengan geram. Meskipun ia membawa anak buahnya kembali tepat waktu untuk mengusir para penyerang, Istana Suanyu kurang lebih masih terkena dampaknya, dengan banyak murid terbunuh atau terluka, dan bahkan daerah terlarang dikunjungi. Terlebih lagi, serangan ini jelas sudah direncanakan. Dia baru saja pergi dengan 2 dewa, dan Istana Suanyu langsung diserang. Waktunya terlalu kebetulan. Ayah, kurasa itu pasti ulah orang-orang dari lembah abadi kupu-kupu. Kata Su Tianwei dengan marah. Coba pikirkan, saat kita bertarung dengan orang-orang dari lembah abadi kupu-kupu, kita pasti menang. Mereka menggunakan taktik ini untuk mengalihkan perhatian kita dan kemudian kabur. Aku juga berpikir begitu. Lembah di Exian jelas-jelas melindungi anak itu. Kata Jiu Chuan dengan marah. Dan Gongsun Yuwei, pengkhianat itu, sama hinanya. Su Chen terdiam lama setelah mendengar ini, lalu bertanya, jika itu benar-benar dilakukan oleh lembah di Exian untuk mengalihkan perhatian kita, lalu bagaimana dengan serangan di Pulau Tongtian? Ini. Su Tianwei dan Jiu Chuan saling berpandangan, tidak dapat menjelaskannya. Jika lembah di Exian ingin melindungi Xiao Chen, mereka tidak perlu repot-repot menyinggung Pulau Tongtian. Bukankah mereka takut Istana Suanyu dan Pulau Tongtian akan bergabung untuk menghadapi lembah di Exian? Kita tidak perlu bicara soal identitas penyerangnya untuk saat ini, tapi faktanya anak itu yang membunuh Ning Feng. Kita tetap tidak bisa melepaskannya. Kata seorang tetua agung di alam dewa. Yah, benar juga. Su Chen mengangguk dan berkata, kalian tenang saja dan ikuti aku mengunjungi lembah di Exian. Kita harus membuat Dai Hao Tian menyerahkan anak itu. Oke, jawab semua orang. Tetapi pada saat ini, ledakan keras menyebabkan gempa bumi dahsyat yang mengguncang seluruh Istana Suanyu. Apa yang terjadi? Su Tianwei terkejut. Panggilan. Sesosok terbang masuk dari luar, berlutut dengan satu kaki dan berkata, Kepala Istana, formasi perlindungan sekte kita telah ditembus. Apa? Su Chen langsung berdiri, terkejut. Siapa yang bisa melakukan ini? Aku tidak mengenalnya. Dia terbungkus jubah hitam, tapi apa? Katakan saja. Pria berjubah hitam itu tampaknya memimpin orang-orang Sushan, dan ada juga sekelompok iblis. Sushan. Kelopak mata Su Chen berkedut, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Mungkinkah? Pupil mata Su Tianwei juga mengecil. Orang-orang Sushan datang ke Istana Suanyu saat itu dan menerobos formasi pelindung Istana Suanyu. Jelas mereka berniat jahat dan bersekongkol dengan para iblis. Bukankah ini persis seperti yang dikatakan Gongsun Yuwei? Mungkinkah apa yang dikatakan Yuwei benar? Apakah penduduk Sushan dan klan iblis bersekongkol untuk merencanakan sesuatu yang buruk? Kalau begitu, situasinya gawat. Kata Su Chen dengan suara berat, semuanya, ikut aku dan lihat. Ya, di bawah kepemimpinan Su Chen, semua penguasa Istana Suanyu keluar dan terbang keluar. Tak peduli apapun, di momen hidup dan mati ini, kita harus berjuang sekuat tenaga. Bersambung.